Salam pemirsa, tanggal 28 September 2024, sebuah peristiwa dramatis mengguncang Timur Tengah semalam ketika ribuan orang turun ke jalan di berbagai negara, dari Israel hingga Suriah, Lebanon, dan Iran. Mereka merayakan dengan menyembelih hewan, memotong permen, dan menggelar pesta jalanan. Penyebabnya satu, kabar kematian Sekretaris Jenderal Hizbullah, Hasan Nasrullah, yang tewas dalam serangan udara Israel. Hari ini baik Israel maupun Hizbullah telah mengonfirmasi bahwa jasad Nasrullah telah ditemukan, berita yang langsung mendominasi halaman utama media internasional. Hasan Nasrullah, sebagai pemimpin tertinggi Hizbullah, telah lama menjadi simbol perlawanan terhadap Israel dan Barat di Timur Tengah. Namun kematiannya yang mendadak ini tidak disambut dengan duka, melainkan dengan perayaan di berbagai negara seperti Suriah, Lebanon, dan bahkan Iran. Reaksi ini mengejutkan banyak pihak yang terbiasa melihat dukungan kuat terhadap Hizbullah di kawasan tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa kematian Nasrullah justru disambut dengan kegembiraan, dan bagaimana Israel bisa melancarkan serangan yang begitu tepat sasaran? Hizbullah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi tewasnya Hasan Nasrullah dalam serangan udara Israel yang menghantam markas Hizbullah di selatan Beirut, Lebanon. Kantor berita Xinhua dari Tiongkok yang merupakan media utama Partai Komunis Tiongkok PKT melaporkan berita ini dengan merujuk pada Nasrullah sebagai pemimpin Hizbullah, bukan sebagai sekretaris jenderal, menunjukkan sikap yang berhati-hati dalam pemberitaan untuk menghindari respon negatif dari masyarakat Tiongkok. Sementara itu di Suriah, suasana berubah menjadi semarak. Warga membuat kue dan permen, membagikannya di jalan-jalan, menyanyi dan menari seakan merayakan festival besar. Di Iran, meskipun dikenal sebagai pendukung utama Hizbullah, warga di beberapa kota justru berkumpul, memegang foto Nasrullah di satu tangan dan segelas anggur di tangan lainnya, merayakan kematian Nasrullah dengan senyum dan bisikan. Sejak insiden ledakan pagar yang melibatkan kelompok elit Hizbullah, Israel bertekad menargetkan Nasrullah. Serangkaian serangan udara terus dilancarkan terhadap pemimpin Hizbullah, dengan beberapa pejabat tinggi di sekitar Nasrullah tewas, membuat Nasrullah semakin terpojok. Ia sangat berhati-hati dengan gerakannya, selalu menyembunyikan keberadaannya, tetapi upaya pelacakannya oleh Mossad akhirnya membuahkan hasil. Menurut laporan media Amerika Serikat, Mossad telah melakukan pelacakan intensif selama berbulan-bulan namun sempat menemui jalan buntu. Israel bahkan mengatur kunjungan Perdana Menteri mereka ke New York sebagai strategi pengalihan perhatian, sementara Netanyahu berpidato di sidang umum PBB ke-79. Ketika perhatian dunia tertuju ke sana, pasukan Israel sudah siap menyerang markas Hizbullah di Lebanon Selatan. Hanya beberapa menit setelah pidato Netanyahu selesai, Mossad mengonfirmasi keberadaan Nasrullah di dalam bunker bawah tanah markas Hizbullah. Netanyahu langsung menandatangani perintah serangan, dan dalam hitungan detik, 83 bom berpemandu presisi menghantam 6 gedung di markas Hizbullah, menyebabkan kehancuran total. Ledakan dahsyat ini bahkan memicu gempa berkekuatan 3,9 skala Richter dan menciptakan kawah sedalam 20 meter. Dalam situasi seperti itu, kecil kemungkinan Nasrullah dapat selamat. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai kematian Nasrullah dari Israel, mereka yakin dengan kondisi kehancuran tersebut bahwa Nasrullah telah tewas. Mantan Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, bahkan mengabarkan kematian Nasrullah melalui media sosial yang semakin memanaskan situasi. Pemerintah AS segera merilis pernyataan yang menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui serangan ini sebelumnya dan tidak terlibat. Langkah ini diambil untuk menghindari eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, Israel telah mengaktifkan sistem pertahanan udara di Tel Aviv dan sekitarnya untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Hizbullah atau Iran. Di sisi lain, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, segera mengadakan rapat darurat dan memindahkan lokasi tinggalnya ke tempat yang lebih aman, sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan serangan Israel. Selain Nasrullah, beberapa perwira tinggi Iran juga tewas, termasuk Abbas Nefrouz, seorang komandan senior pasukan Quds. Hal ini menunjukkan kemampuan intelijen Israel yang jauh melampaui ekspektasi. Kematian Nasrullah dan beberapa pemimpin tinggi Iran ini berpotensi memicu reaksi keras dari Iran dan Hizbullah. Iran telah mengancam untuk terus mendukung Lebanon dalam perlawanan melawan Israel, sementara AS mencoba bertindak sebagai mediator untuk mencegah perang yang lebih besar. Situasi ini menempatkan kawasan Timur Tengah pada titik genting, di mana pilihan antara aksi militer dan diplomasi semakin mendesak. Apakah Iran akan melancarkan serangan balasan atau memilih pendekatan diplomatik masih menjadi pertanyaan besar.
Namun yang jelas, kematian Hasan Nasrullah telah mengubah dinamika geopolitik di kawasan dan meninggalkan ketidakpastian yang tinggi. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.